Shalom, senang sekali saya boleh ada di tengah-tengah saudara, keluarga besar yang 1B. Biarlah kita pagi ini boleh sama-sama menikmati hadirat Tuhan, berkat Tuhan, melalui pujian penyembahan kita, melalui doa kita, dan perenungan kita akan firman Tuhan, supaya kita tetap kuat dalam Dia, bahkan kita mengalami janji Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau saudara perhatikan, maka 1 bulan lagi kita ini genap setahun ya menikmati situasi dan kondisi seperti ini. Ya, rasanya banyak di antara saudara yang setuju dengan saya bahwa setahun yang berlalu ini kita menemukan bahwa ada begitu banyak teori, begitu banyak pengharapan-pengharapan mungkin yang kita pikir kita akan alami, kita akan terima. Itu tahun kemarin itu semua tertunda ya, belum terjadi saudara. Tapi di sini saya percaya Tuhan tuh mau mengajar kita untuk hanya berharap kepada Dia, hanya bersandar kepada Dia. Hanya Dia sumber ya kehidupan kita yang sejati. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa kalau kita berharap kepada Dia, pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang hidup. Nah, sebab itu saya percaya untuk melewati masa-masa seperti ini, ada satu hal yang kita harus selalu miliki, selalu rindukan untuk kita alami, yaitu yang namanya kemurahan Tuhan. Saya percaya kita semua setuju bahwa untuk melewati semua tantangan ini, untuk membuat kita tetap bertahan bahkan keluar sebagai pemenang, kita sangat memerlukan yaitu kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan, saudara. Nah, pagi ini kita mau belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang dalam hidupnya telah mengalami kemurahan Tuhan yang luar biasa, saudara. Ya, dan di sini kita mau memperhatikan beberapa rahasia firman Tuhan untuk kita boleh mengalami kemurahan Tuhan. Saya mengajak kita melihat dari 1 Tawarikh pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan 10. Saya bacakan buat saudara ya. Firman Tuhan berkata, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Katakan amin. Haleluya. Nah, saudara, izinkan saya cerita satu kisah yang ditulis di salah satu edisi majalah Time sekitar tahun 2005 ya. Di salah satu edisi tahun itu ada satu kisah yang terjadi di satu provinsi di China, yaitu provinsi Anhui ya. Nah, di provinsi Anhui itu dikatakan ada satu kampung yang terkenal sekali, namanya Kampung Hu. Diberi nama Kampung Hu karena penduduknya marga Hu semua pada waktu itu ya. Nah, ceritanya begini, 1000 lebih tahun yang lalu ya, dikatakan ada seorang dukun dari kampung lain yang tidak suka dengan kampung itu. Tidak tahu ada masalah apa ya di antara mereka. Lalu kemudian dukun itu yang memang terkenal sakti itu katanya melepaskan kutuk atas mata air satu-satunya waktu itu di kampung itu. Dan jadi kutukannya itu bunyinya begini, siapa yang minum air dari mata air ini, maka anaknya akan cuma bisa punya satu. Keluarga itu akan hanya bisa memiliki anak satu, tidak bisa lebih. Dan saudara percaya tidak percaya, 1000 tahun berlalu, kutukan itu sungguh-sungguh terjadi atas kampung itu. Sampai kemudian mereka itu ya karena perkembangan teknologi dan sebagainya, mereka bisa menemukan mata air yang lain.
sehingga mata air yang dikutuk itu tidak dipakai lagi. Nah, pendengar cerita ini mungkin sudah berkata begini, wow, betapa hebatnya ya, kutukan di masa lampau itu bisa berdampak jauh dalam kehidupan satu kampung, dalam kehidupan banyak generasi. Ya, mungkin sudah juga pernah dengar cerita yang mirip-mirip seperti itu. Bagaimana peristiwa di masa lampau itu bisa berdampak jauh dalam kehidupan seseorang atau satu keluarga bahkan. Ya, bagaimana ramalan di masa lampau, perkataan orang di masa lampau itu bisa berpengaruh dalam kehidupan seseorang, jauh dalam kehidupan seseorang. Tapi semua teori dan pemikiran itu tidak berlaku untuk tokoh yang tadi kita baca, yaitu Yabes. Saudara, Alkitab berkata bahwa dia itu dikasih nama Yabes sama mamanya karena waktu mamanya itu melahirkan dia, itu melahirkan dengan kesakitan, berarti dengan susah payah. Mungkin nyawa mamanya itu sempat dipertaruhkan demi kelahiran anak ini. Makanya supaya anak ini ingat, ya, dikasih nama Yabes kalian. Karena Yabes itu kan bahasa Ibrani artinya sakit atau kesakitan, saudara. Jadi bayangkan Yabes itu ya bertumbuh dalam satu keadaan yang tidak baik, ya. Artinya nama itu kan adalah peringatan buat dia, mengingatkan siapa dia itu. Ya, mamanya kasih nama Yabes supaya lu ingat, nak, kamu tuh waktu ngelahirin itu mama tuh sakitnya setengah mati. Jadi mungkin Yabes bertumbuh dalam perasaan yang sangat berhutang budi kepada mamanya, ya. Atau kalau kemungkinan yang terburuk, ya nama itu diberikan sebagai satu sindiran kepada dia, ya, sebagai satu, artinya satu apa istilahnya, satu perkataan yang supaya anak ini jangan pernah lupa bagaimana kamu itu nyakitin banget, ya. Sehingga Yabes mungkin bertumbuh dalam satu penolakan karena peristiwa yang terjadi waktu kelahirannya, saudara. Bayangin waktu Yabes bertumbuh dewasa, ya. Dia kenalan sama seorang perempuan mungkin, ya. Mungkin malu-malu kali ya, minder dikit gitu ya. Karena namanya itu loh, ya. Mungkin dia tanya sama cewek itu, ya, "Hai, namanya siapa?" Kata ceweknya, "Nama saya Deborah atau Jessica gitu." "Kamu siapa?" "Nama saya sakit." "Sakit apa?" "Enggak, nama saya emang sakit." "Waduh," kata ceweknya, "jangan-jangan beneran sakit nih orang, ya." Nah, tapi kemudian sudah baca dengan nama yang merupakan satu tanda petik, ya, satu kutukan buat dia, satu sindiran yang tajam buat dia. Dia rubah dalam doanya, dia minta kepada Tuhan supaya justru Tuhan membalikkan itu semua. Justru dia mengalami hidup yang diberkati oleh Tuhan sehingga sakit itu tidak menimpa dia. Dan kita berkata Allah mengabulkan doanya Yabes itu, saudara. Nah, pertanyaannya begini, kok berani ya? Kenapa Yabes punya iman yang luar biasa sehingga berdoa seperti itu? Ya, doa yang mungkin pada zaman itu bukan doa yang lazim, saudara. Ya, orang lain tidak berdoa seperti itu, cuma dia yang berdoa. Makanya sampai namanya, kisah hidupnya ditulis, ya, dari silsilah bangsa Israel itu, khusus nama dia diberi keterangan lebih lanjut karena apa yang dia alami, saudara. Apa yang membuat Yabes punya keberanian berdoa seperti itu, saudara? Dan dia mengalami anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, saya percaya Yabes berani berdoa meminta kepada Tuhan seperti itu karena Yabes sungguh-sungguh mengenal siapa Allahnya. Yabes tahu persis kepada siapa dia meminta, kepada siapa dia berdoa. Saudara-saudara, mari saya cerita dulu, ya. Kitab Tawari itu ditulis sesudah orang Israel kembali dari pembuangan.
Jadi sudah lewat 70 tahun di pembuangan, lalu kemudian orang Israel kembali ke tanah perjanjian, dan yang kembali tidak banyak ya, katanya cuma sekitar 50-an ribu orang ya, 52 ribu orang yang kembali. Walaupun kemarin yang dibuang tentu banyak, saudara, lebih dari itu. Tapi rupanya sebagian besar dari orang-orang Israel, karena apa yang mereka miliki ya, mereka sudah hidup lebih baik walaupun di negeri pembuangan. Jadi yang kembali itu ya yang belum berhasil lah di perantauan ya, bersama Ezra, Nehemia. Lalu Ezra menulis kitab Tawari ini, tapi dengan cara yang berbeda. Dia bukan hanya sekedar menulis satu sejarah bangsa Israel, tapi dia bahkan menulis dari awal ya, silsilah dari awal, dari Adam dan Hawa ya, terus turun Abraham ya, Ishak, Yakub, kemudian ke-12 anak Yakub yang menjadi 12 suku Israel, seterusnya sampai Daud ya, Salomo dan seterusnya. Apa yang Ezra mau lakukan dengan dia menuliskan kitab Tawari ini? Yaitu dia sedang mau membangkitkan semangat ya dari bangsa Yahudi yang kembali dari pembuangan. Mereka yang kembali ya, seperti saya bilang tadi, bukanlah yang sudah berhasil di perantauan ya. Mereka yang kembali, maaf ya, mungkin ya masih susah gitu. Tapi Ezra menulis kitab sejarah ini, leluhur-leluhur daripada orang-orang yang kembali itu, untuk menunjukkan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka siapa mereka sebenarnya, siapa leluhur mereka, dan siapa Allah yang disembah oleh leluhur mereka. Ya, Ezra cerita bagaimana Tuhan itu memilih Abraham, ya, Ishak, Yakub, bagaimana Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian dengan tangan yang perkasa. Dia membelah Laut Merah sehingga bangsa itu bisa lewat ya, dan menduduki tanah perjanjian. Ezra cerita bahwa nenek moyangnya itu adalah seorang raja yang luar biasa, hebat, dipakai Tuhan dengan dahsyat, namanya Daud. Negeri yang tadi mereka kembali, yang menjajah mereka selama ini, dulu itu ditaklukkan oleh Daud. Tidak ada yang bisa bertahan di hadapan dia, karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Allah yang mereka sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Itu yang Ezra sedang lakukan kepada bangsa Israel yang kembali, yang notabene moralnya sedang jatuh, terpuruk karena baru kembali dari pembuangan, saudara. Dia mau mengingatkan tentang Allahnya Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang perkasa. Nah, saya percaya, saudara, Yabes juga tahu cerita itu. Yabes juga membaca cerita itu. Siapa leluhurnya? Dia tahu bahwa Allah yang dia sembah, Allah Israel, Allah Yahweh, adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa atas dunia ini, khususnya atas bangsa Israel. Lalu Yabes berpikir, kalau laut aja bisa dibelah, kalau satu bangsa aja bisa dipilih, diberkati, dipakai Tuhan dengan luar biasa, apalagi cuma mengubah hidup saya ini. Maka dia berdoa kepada Tuhan dengan iman yang besar, karena dia tahu dia punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Nah, sebab itu saya percaya, saudara, kalau saudara ingin mengalami kemurahan Tuhan, nomor satu, pastikan kita mengenal sungguh-sungguh siapa Allah kita. Our God is a great God. Allah yang baginya tidak ada yang mustahil, yang bahkan sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada, apalagi hanya memulihkan yang sudah ada, saudara. Sebab itu saya percaya hari-hari ini kita harus lebih mengenal Tuhan kita. Kita harus lebih mendekat kepada Tuhan,
bergaul karib dengan Tuhan, supaya kita boleh semakin mengenal kuasanya, kemampuannya dalam kehidupan saya dan saudara. Cara yang paling mudah untuk mengenal Tuhan adalah dengan membaca firman Tuhan, saudara. Sebab itu tidak jemu-jemu kita semua boleh saling mengingatkan bahwa jangan pernah berhenti untuk membaca Alkitab. Jangan kasih kendor baca Alkitab, saudara ya. Supaya iman saudara bangkit dan saudara boleh menemukan kisah-kisah bagaimana Tuhan menolong umatnya, Tuhan melakukan mujizat kepada orang-orang yang berseru kepadanya. Saudara, pembacaan saudara akan firman Tuhan menjadi rahasia untuk saudara itu mengenal Tuhan. Pengenalan saudara akan Tuhan akan membangkitkan iman saudara, sehingga saudara punya pengharapan yang di luar, ya, mungkin di luar pengharapan yang lain, saudara. Ini yang selalu saya katakan bahwa iman itu sangat subjektif, ya. Pengenalan kita menentukan seberapa besar iman kita. Kenapa ada orang yang berdoa begitu, maaf ya, bukan muluk-muluk ya, tapi doanya tuh besar gitu, hebat gitu. Saya percaya karena dia punya iman yang besar juga gitu. Jadi kita tuh nggak bisa menghakimi kalau orang tuh berdoa yang sepertinya, hebat banget, keren banget, maaf ya, belagu banget. Nanti dulu, memang dia kenal Tuhannya seperti itu, pengalamannya bersama Tuhan seperti itu. Nah, kita mungkin belum sampai situ atau nggak mau berusaha untuk lebih dalam mengenal Dia, sehingga kita bahkan nggak berani berdoa yang besar kepada Tuhan. Padahal kita sesungguhnya melayani Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Sebab itu kenali Tuhan lewat firman Tuhan, ya. Maka saya percaya iman saudara akan bangkit dan saudara akan dimampukan oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya yang dalam kita untuk percaya akan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sanggup lakukan dalam kehidupan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Nah, yang kedua, saudara, saya percaya kenapa yaitu Yabes berani berdoa seperti itu, ya. Dia meminta sesuatu yang luar biasa di hadapan Tuhan, yang justru menjadi kebalikan dari namanya, ya. Karena saya percaya Yabes itu percaya bahwa masa depannya tidak ditentukan oleh masa lalunya. Yabes tahu betul bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang empunya masa depan. Dan dia yakin betul bahwa apa yang dialami di masa lampau sama sekali tidak menentukan kehidupannya, masa depannya. Karena yang menentukan hidup dan masa depannya adalah Tuhan. Sebab itu dia berdoa, saudara. Dia percaya bahwa kalau dia berdoa, Tuhan sanggup melakukan perkara yang luar biasa dalam hidupnya. Alkitab penuh dengan kisah bagaimana yaitu orang-orang percaya, ya, yang berseru kepada Tuhan, itu mereka mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Tuhan mengubah segala sesuatu dalam hidupnya karena datang kepada Tuhan. Padahal kalau mau lihat ke belakang, mungkin orang sendiri melihat, tidak mungkin berubah, tidak mungkin bisa mengalami pemulihan. Tapi apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Ya. Nah, saya ingat ada satu cerita yang mungkin sudah pernah baca juga di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Itu berbicara tentang seorang buta dari lahir, namanya Bartimius, saudara. Buta dari lahir, dari keluarga yang miskin, makanya dia kemudian jadi pengemis. Tapi satu hari dia ketemu Tuhan Yesus. Yesus waktu itu dalam perjalanannya mau ke Yerusalem dari Galilea, itu mengambil rute yang tidak lazim, yaitu dia
ke Yeriko. Sekali lagi, dalam hidupnya, dalam pelayanannya selama 3,5 tahun di muka bumi ini, cuma 1 kali Tuhan Yesus itu pergi ke kota Yeriko. Ya. Dan ada 2 orang yang mengalami kuasa Tuhan waktu dia datang ke kota itu. Yang pertama waktu dia masuk ke kota itu, dan yang kedua waktu dia keluar dari kota itu. Waktu dia masuk, dia ketemu Sakeus. Ya. Dan Tuhan memulihkan kehidupan Sakeus, bahkan keluarganya. Nah, waktu dia mau keluar dari kota itu, orang banyak berbondong-bondong menghantarkan Yesus, mengikut Yesus. Ya, karena apa yang baru terjadi di kota itu, saudara, seorang pemungut cukai yang terkenal sekali bertobat, ya. Bahkan dia berjanji akan mengembalikan semua apa yang dia pernah ambil dari orang Israel. Bahkan separuh hartanya dia katakan dia akan bagikan untuk orang-orang yang membutuhkan, saudara. Sehingga orang banyak menyertai Yesus. Lalu ada seorang pengemis ini, ya, yang disebut Bartimeus. Sekali lagi, Bartimeus itu bukan nama, ya. Karena Bartimeus, Bar itu anak, Timeus itu nama bapaknya. Jadi Bartimeus berarti anaknya Timeus. Jadi siapa anak ini namanya? Nggak tahu. Yang orang tahu nama bapaknya, namanya Timeus. Sangat tidak dikenal, tidak dipandang oleh orang pada waktu itu karena udah buta, miskin, ngemis, ya. Tapi waktu dia dengar Yesus mau lewat, dia berseru kepada Tuhan. Dia berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia berteriak kepada Tuhan sampai Tuhan tuh berhenti. Karena kan pasti dia berteriak di pinggir jalan, saudara, ya, bukan di tengah jalan. Yesus berhenti dan berkata, "Siapa yang teriak-teriak itu?" Maka Bartimeus dipanggil. Dia datang kepada Yesus. Dan Yesus berkata, "Kamu mau apa?" "Aku mau supaya mataku ini sembuh, supaya aku dapat melihat." Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan dia saat itu. Pertanyaannya, apakah orang sakit, orang yang membutuhkan pertolongan di kota Yeriko cuma Bartimeus? No way. Pasti ada banyak orang yang sakit juga. Ada banyak orang yang susah juga, yang butuh pertolongan Tuhan. Tapi kenapa cuma Bartimeus yang mengalami kesembuhan dari Tuhan, mujizat dari Tuhan? Sederhana, karena Bartimeus berseru kepada Tuhan. Waktu Bartimeus berseru dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan berhenti, memalingkan wajahnya dan memanggil orang itu dan melakukan mujizat terhadap orang itu. Saudara-saudara, itu yang Yabes juga lakukan. Dia tidak hanya berdiam diri dan merenungi nasibnya, ya, nama saya sakit, saya pasti akan hidup dalam kesakitan, hidup saya akan malang. Tidak, saudara, itu tidak dia lakukan. Dia justru berseru kepada Tuhan karena dia percaya Tuhan itu sanggup mengubah kehidupannya. Tuhan sanggup mengubah masa depannya menjadi masa depan yang penuh pengharapan, menjadi masa depan yang indah, saudara. Hal yang sama juga berlaku buat kita. Apa yang sedang kita alami sekarang? Kesusahankah? Kesakitankah? Persoalankah? Pergumulankah? Apa yang kita pernah alami di masa lampau? Pengalaman pahit, pengalaman buruk, gagal, kecewa, bangkrut. Tapi dengar baik, masa lalu kita, pengalaman kita hari ini atau hari yang lampau, sama sekali tidak menentukan apa yang akan kita terima di hari esok, di masa depan kita. Karena kita percaya Tuhanlah yang empunya masa depan kita, bukan masa lalu yang memegang masa depan kita, tapi Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita boleh mengalami masa depan yang penuh pengharapan, penuh dengan damai sejahtera? Belajar seperti Yabes, belajar seperti Bartimeus,
berseru kepada Tuhan. Berseru, saya percaya kita semua setuju, artinya berdoa kepada Tuhan. Ini hari-hari di mana kita harus lebih sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Jangan pernah putus pengharapan, jangan pernah putus asa waktu berdoa. Seolah-olah tidak ada yang akan berubah. Seolah-olah kita tidak akan mengalami pemulihan. Sekali lagi, sadari, ingat baik-baik bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dulu dia buat mujizat, hari ini dia masih buat mujizat, dan selamanya dia sanggup buat mujizat dalam hidup kita kalau kita berharap dan berseru kepada dia. Haleluya, saudara. Tetap percaya kepada Tuhan. Jangan hilang pengharapanmu kepada Tuhan. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan diri sendiri. Atau apapun juga, saudara. Tapi mari datang kepada Tuhan dan minta kasih karunia Tuhan. Minta kemurahan Tuhan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kenapa Yabes mengalami kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidupnya? Karena ini, saudara, saya rindu saudara memperhatikan ayat yang ke-9 dari pembacaan kita tadi, ya. Salat Tawari pasal yang keempat, ayat yang ke-9, kita menemukan satu petunjuk yang luar biasa. Dikatakan begini, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Jadi Yabes itu lebih dimuliakan dari yang lain. Siapa yang memuliakan dia? Tuhan, ya. Tuhan yang memuliakan dia, saudara, lebih dari yang lain, ya. Nah, kenapa bisa begitu? Kok bisa Yabes yang dimuliakan Tuhan? Saya percaya ini rahasianya. Dan ini penting sekali untuk saudara saya perhatikan. Yabes itu dimuliakan oleh Tuhan karena pasti Yabes itu hidupnya memuliakan Tuhan. Sederhana. Amin. Kalau kita hidup memuliakan Tuhan, maka saya percaya Tuhan juga pasti akan memuliakan kita. Yabes tahu persis yang namanya hukum tabur tuai. Apa yang dia tabur, dia pasti akan tuai. Kalau dia hidup mengasihi Tuhan, maka dia percaya Tuhan pasti mengasihi dia. Dan itu yang terjadi. Kalau dia hidup memuliakan Tuhan, maka dia percaya Tuhan pasti memuliakan dia. Dan itu yang terjadi. Sebab itu, apa yang saudara inginkan Tuhan lakukan dalam hidup kita, mari kita juga jadi seperti apa yang kita rindukan itu. Kalau kita ingin merindukan kemurahan Tuhan, marilah kita jadi orang yang murah hati juga. Kalau kita ingin dimuliakan oleh Tuhan, ya, diangkat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, marilah kita juga menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki, saudara. Marilah kita jadi pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain. Maka pasti Tuhan yang akan memberkati hidup saya dan saudara. Ya, Dia akan selalu menjadi penyedia bagi kerinduan kita untuk menjadi berkat. Saya percaya saudara tahu bahwa kita ini kan cuma saluran berkatnya Tuhan. Kalau kita ingin jadi berkat, kita berdoa untuk jadi berkat, maka Tuhan akan berkati hidup kita. Ya. Berkat itu pertama datang dalam hidup kita dulu, sehingga kita menjadi saluran berkat, saudara. Nah, kalau saudara itu tidak pernah punya kerinduan untuk menjadi berkat, maka maaf ya saudara, saudara percuma berdoa minta berkat. Artinya berkat itu ya tidak akan maksimal dalam hidup saudara. Ya, karena Tuhan mau kita tuh hidup untuk jadi berkat, sehingga Dia kemudian mencurahkan berkatnya dengan limpah dalam kehidupan kita. Sebab itu hari-hari ini mari saudara, kita harus hidup memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Muliakan Tuhan dengan seluruh hidup kita, saudara. Hidup takut akan Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan. Kita muliakan Tuhan
melalui kehidupan kita yang kudus di hadapan Dia. Supaya apa? Supaya kita punya keberanian untuk berdoa, meminta sesuatu dari Tuhan. Saya percaya kalau kita hidup jauh dari Tuhan ya, kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, kita bahkan mungkin tidak berani untuk berdoa apapun kepada Tuhan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, hidup kita memuliakan Tuhan, maka saudara, Roh Kudus sendiri akan mendorong kita, menolong kita untuk memiliki iman untuk berdoa dengan doa yang penuh kepercayaan bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya, saudara. Ya, mari saudara, kita sungguh-sungguh mengalami janji Tuhan hari-hari ini. Kita sungguh-sungguh boleh mengalami kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa masa lalu kita tidaklah menentukan masa depan kita, tapi Tuhanlah yang mempunyai masa depan kita. Dan bagian kita ialah kita percaya kepada Dia dan kita meminta dengan iman kepada Dia. Maka Tuhan pasti melakukannya buat kita. Saya tutup dengan ayat ini, saudara. Di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 ya. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15 sampai 17, perikopnya berjudul Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Ini adalah kisah ketika Musa sedang memimpin orang Israel dalam pengembaraan di padang gurun on the way ke tanah perjanjian. Lalu Musa menjumpai bahwa tidak mudah ternyata memimpin bangsa Israel ini. Dia tidak sanggup lagi melewati padang gurun ini. Ya, mungkin mirip-mirip kita juga ya. Kita sedang melewati satu padang gurun yang cukup berat ya dalam kehidupan kita saat ini karena situasi dan kondisi yang ada di sekeliling kita. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan. Dia minta kemurahan Tuhan. Dia minta kasih karunia Tuhan bagi dirinya. Di dalam ayat yang ke-15 saya baca, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak memimpin kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Saudara, Musa berdoa begini sama Tuhan, Tuhan, apa yang bikin aku beda dengan orang lain? Apa yang bikin bangsa ini berbeda dengan bangsa-bangsa lain? Kecuali kalau aku mendapat kasih karunia di hadapanmu. Aku minta kasih karuniamu ya Tuhan. Kalau enggak, aku nggak mau jalan lagi. Nggak kuat Tuhan, nggak sanggup. Kata Tuhan, karena kamu yang minta, aku beri kasih karunia. Karena Musa meminta kepada Tuhan, maka Tuhan mengabulkannya. Saudara, saya percaya kita memang harus minta kepada Tuhan supaya kita mengalami kemurahan Tuhan dalam hidup kita, mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, ya, mengalami belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Itu akan memampukan kita untuk melewati masa-masa yang sukar dalam hidup ini. Bahkan untuk kita boleh mengalami berkat Tuhan, tetap boleh mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidup ini. Kita perlu kemurahan Tuhan, kita perlu kasih karunia Tuhan. Kemurahan Tuhan itu yang membuat kita berbeda dari yang lain. Kasih karunia Tuhan itu yang membuat kita berbeda dari orang-orang di luar sana, karena kita diperlakukan spesial oleh Tuhan. Dan saya percaya kita semua rindu mengalami itu. Haleluya. Mari saat ini kita datang sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari pejamkan mata saudara. Kalau ada pasangan saudara di samping saudara, pegang tangan.
Kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Oh rabahandaralaba, shikarabarabaraba, oh rabahandaralaba. Tuhan, biarlah kemurahan-Mu turun dalam kehidupan kami. Biarlah belas kasihan dan kasih karunia-Mu turun dalam kehidupan kami. Musa berdoa dan Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Yabes berdoa dan Tuhan memberikan anugerah-Nya. Bartimeus berdoa dan Tuhan mengubah hidupnya. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah tangan-Mu yang perkasa menolong kami saat ini. Biarlah berkat-Mu yang tidak terbatas itu melingkupi kami ya Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh melewati hari-hari ini dengan syukur, karena Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, biar kemurahan Tuhan yang dahsyat itu turun atas setiap umat-Mu, setiap keluarga hamba-hamba-Mu, para suami, istri, anak-anak, orang tua, orang-orang muda. Biarlah Engkau mengalami kemurahan Tuhan hari-hari ini, supaya apa yang belum pernah Engkau lihat dengan mata, dengar dengan telinga, timbul dalam hati, itu yang Tuhan nyatakan kepada kita. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa kalau kita berdoa, maka Tuhan sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Itulah kemurahannya Tuhan, itulah kasih karunia Tuhan. Dia sanggup melakukan apa yang tidak mungkin, apa yang bahkan tidak pernah kita pikirkan. Karena Dia Allah yang sungguh baik, sangat baik. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kemurahan demi kemurahan itu yang akan kami alami hari-hari ini dan hari-hari ke depan dalam kehidupan kami. Karena Engkau menentukan bahwa masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa Surgawi, berkati gereja-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin.